Halo, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Johan Hadi Kusuma, NPM 19612743, dan teman saya Sucipto Ronaldo, NPM 19612780. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Return on Asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita masuk di latar belakang penelitian. Perkembangan perekonomian pada saat ini telah membuka masyarakat untuk berinvestasi. Salah satu instrumen yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Wujud saham merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Harga saham merupakan harga jual beli yang sedang berlaku di pasar Bursa Efek yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam arti tergantung pada kekuatan permintaan atau penawaran dan penawaran atau permintaan jual. Harga saham penutupan atau closing price yaitu harga yang diminta oleh penjual atau harga perdagangan terakhir untuk suatu periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah 1. Faktor internal, yaitu pengumuman tentang pemasaran, pendanaan, badan direksi manajemen, pengambilan alihan, diversifikasi, investasi, ketenagakerjaan. 2. Faktor eksternal, yaitu perusahaan dari pemerintah, pengumuman dari pemerintah, hukum, industri sekuritas, gejolak politik dalam negeri, dan fluktuasi nilai tukar. Debt to equity ratio adalah suatu bentuk dari rasio leverage yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total stakeholder equity yang dimiliki perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari yang tinggi akan mempengaruhi minat investor terhadap saham perusahaan karena investor tidak tertarik pada saham yang menanggung terlalu banyak hutang. Return on asset merupakan rasio antara keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset keseluruhan, yang juga berarti merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengambilan dari aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dari segi penggunaan dana. Subsektor makanan olahan hingga saat ini masih tercatat cukup baik dalam pertumbuhannya, yang bisa dilihat melalui laporan keuangan audien maupun laporan keuangan tahunan atau annual report yang dirilisnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor, antara lain yaitu pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menyebabkan peningkatan di berbagai sektor. Di sini kami menampilkan tabel rata-rata harga saham, debt to equity ratio, return on asset. Tahun 2016, DER berjumlah 1,2238, ROA berjumlah 0,0669, dan harga saham berjumlah 2.436
Tahun 2017 DER berjumlah 1,0754, ROA berjumlah 0,0515, harga saham berjumlah 2.456,62. Tahun 2018 DER berjumlah 0,9254, ROA berjumlah 0,0431, dan harga saham berjumlah 2.593,15. Tahun 2019 DER berjumlah 0,8454, ROA berjumlah 0,1469, dan harga saham berjumlah 2.837,23. Tahun 2020 DER berjumlah 1,5638, ROA berjumlah 0,1038, dan harga saham berjumlah 3.269,08. Di dalam latar belakang penelitian terdapat permasalahan. 1. Bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 2. Bagaimana pengaruh return on asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, pembatasan masalah di dalamnya berisi agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan penelitian, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada pengaruh debt to equity ratio, return on asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti ini memberikan manfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah pernah dipelajari selama perkuliahan dan menambah wawasan peneliti terkait pengaruh debt to equity ratio, return on asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan mengenai pengaruh debt to equity ratio, return on asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan peneliti terlebih dahulu dan menarik minat pembaca untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Suci Pernaldo akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kerangka teoritis dan empiris. Nah, di sini telah tersedia kerangka teori di mana di situ terdapat debt to equity ratio sebagai X1 dan return on asset sebagai X2 dan Y dan harga saham sebagai Y. Di sini variabel debt to equity ratio dan ROA itu berperan sebagai variabel bebas, sedangkan harga saham itu adalah variabel terdekatnya. Debt to equity ratio itu merupakan rasio yang menunjukkan berapa rupiah modal sendiri dari perusahaan itu yang disediakan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Jika rasio debt to equity itu rendah, berarti semakin baik kemampuan perusahaan itu untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Sebaliknya,
Jika nilai debt to equity ratio besar, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Nah, untuk rasio debt to equity ratio itu diukur dengan debt to equity ratio diukur dengan total utang dibagi ekuitas. Nah, selanjutnya itu adalah ROA, di mana ROA ini adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. ROA yang dimaksud dalam penelitian ini itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan tersebut. Nah, ada rumus untuk menghitung ROA adalah ROA sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya harga saham. Di mana harga saham merupakan harga yang dibentuk dari interaksi antara penjual dengan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka untuk mendapatkan profit terhadap perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu investor harus mengetahui informasi mengenai pembentukan harga agar mereka dapat mengambil keputusan untuk membeli ataupun menjual saham mereka. Nah, harga saham di sini itu mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Karena jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Nah, selanjutnya itulah hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran tadi, kita dapat mengambil kesimpulan hipotesis. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama itulah debt to equity ratio atau DER berpengaruh terhadap harga saham. Lalu hipotesis yang kedua itulah return on asset atau ROA berpengaruh terhadap harga saham. Nah, selanjutnya itu adalah metode penelitian. Di dalam penelitian ini itu merupakan penelitian asosiatif, yang dimana penelitian ini memiliki karakteristik yang berhubungan antara sebab dengan akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, di dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah melalui teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yang dimana kami memanfaatkan laporan keuangan perusahaan sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bisa diakses melalui situs www.idef.com. Nah, untuk populasinya tersendiri, di mana dalam penelitian ini populasinya itu berjumlah sebanyak 22 perusahaan. Sedangkan untuk sampel itulah berjumlah sebanyak 13 perusahaan. Itu yang dimana 13 perusahaan ini telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, yaitu perusahaan ini telah melakukan IPO pada tahun 2016. Karena data yang kami gunakan di sini itu dimulai dengan tahun 2016. Nah, lalu di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, kita mulai dengan variabel independen. Di sini di dalam variabel independen itu ada rasio debt to equity ratio dan return on asset. Variabel independen tersendiri
itu merupakan variabel yang diduga mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Nah, yang dimana di dalam penelitian ini variabel independennya ini ada dua. Yang pertama itu debt to equity ratio, yang dimana rasio ini menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan menggunakan modal yang ada dalam memenuhi kewajibannya. Nah, lalu yang kedua itu adalah return on asset, yang dimana rasio ini mengukur tingkat pengembangan investasi yang telah dilakukan perusahaan itu dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Nah, lalu selanjutnya itu adalah variabel dependen. Variabel dependen itu merupakan variabel yang dipengaruhi atau bisa dibilang variabel terikat. Nah, di sini variabel dependennya itu adalah nilai perusahaan. Maaf, di sini ada kekeliruan. Di dalam variabel dependen itu adalah harga saham. Nah, ini merupakan rasio dari variabel tersebut. Ini adalah variabel independen, itu adalah DR, yang dimana diukur dengan total utang dibagi dengan total modal. Lalu yang kedua itu adalah ROA, itu diukur dengan laba bersih dengan dibagi total aset. Lalu yang ini adalah variabel dependen, variabel terikatnya. Nah, di sini untuk harga saham kami itu mengambil harga saham penutupan pada akhir periode atau closing price. Nah, ini tadi itu pengumpulan data itu dilakukan dengan dokumentasi yang kami ambil dari situs idf.com dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Data yang kami digunakan itu adalah data sekunder. Untuk data laporan keuangannya itu kami akses dari IDF yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah populasinya. Ini tadi kriteria pengembangan levelnya, yaitu yang pertama itulah perusahaan yang telah IPO pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Lalu yang kedua adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan dan laporan tahunannya secara lengkap di tahun 2016 dan 2020. Lalu kita masuk ke teknik analisisnya, di mana di dalam penelitian ini itu teknik analisis yang kami gunakan itu menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana dalam penelitian ini kami menggunakan alat bantu SPSS versi 26. Nah, yang dimana tahapan analisis data itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada uji asumsi klasik. Nah, mengapa uji asumsi klasik itu perlu dilakukan? Karena dengan menggunakan uji asumsi klasik, kita dapat menguji apakah model regresi yang kita gunakan dalam penelitian itu layak atau tidak kita gunakan. Nah, untuk uji asumsi klasik itu adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear itu terdapat masalah-masalah dalam asumsi klasik. Pengujian ini itu perlu kita lakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan itu benar-benar bebas dari adanya gejala seperti gejala heterokedonisitas, gejala multikolonialitas, dan gejala autokorelasi.
Nah, di dalam uji SPSS klasik itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokerativitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas itulah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi itu terdapat variabel dependen dan variabel independen yang mempunyai distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual itu berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama itu adalah analisis grafik. Nah, di dalam grafik itu merupakan cara termudah untuk melihat normalitas residual, yang dimana kita dapat menggunakan grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Lalu yang kedua itu adalah analisis statistik. Nah, untuk menguji atau mendeteksi normalitas data itu dapat kita lakukan dengan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov test atau K-S. Nah, pengujian ini itu mempunyai dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Lalu, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua itu uji multikolonialitas. Itulah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi itu ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk model yang baik, itu seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam suatu model. Nah, jika ada kemiripan, maka akan menyebabkan terjadinya korelasi. Metode pengujian ini itu digunakan untuk mengetahui multikolonialitas adalah dengan melihat tolerance dan VIF atau varian inflation factor, yang dimana dasar acuannya itulah yang pertama, jika batas toleransi value adalah 10% atau nilai VIF-nya adalah 10. Jika nilai toleransi itu lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas antara variabel independen dalam model regresi tersebut. Jika nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu lebih dari 10, maka ada multikolonialitas antar variabel tersebut. Lalu yang keempat, itu adalah uji autokorelasi. Maksudnya yang ketiga, itulah uji heterokerativitas. Nah, uji ini itu bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi itu terjadi ketidaksamaan varians dari residual. Jika variansnya satu pengamatan yang lain tetap, maka ini dinamakan homokedastisitas, dan jika berbeda itu disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik itu adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, untuk menguji ada tidaknya heterokalitas, itu kita dapat menggunakan grafik plot. Cara menguji heterokalitas dengan scatter plot ini itulah sebagai berikut. Yang pertama, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Lalu yang ketiga, penyebaran titik-titik data itu tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Lalu yang keempat, penyebaran titik-titik data itu sebaiknya tidak ada berpola. Lalu yang selanjutnya itu adalah uji autokorelasi. Ini adalah sebuah analisis statistik
yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel yang ada dalam model regresi penelitian kita. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Nah, jika terjadi korelasi, maka itu dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, kita dapat melakukannya dengan uji statistik melalui uji Darwin-Watson atau DW test. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu adalah yang pertama, jika nilai DW itu kurang dari min 2, itu menunjukkan adanya korelasi yang positif. Nah, jika nilai DW itu di antara min 2 sampai dengan 2, itu menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya, jika nilai DW itu lebih dari 2, itu menunjukkan bahwa adanya korelasi yang positif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.